Ya, Anda buka Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Selamat pagi Sobat Muslim. Kembali lagi bersama kami di 1467 AM www.radiomuslim.com. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, kembali kita bersua pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan kembali mengikuti program acara selanjutnya, yakni program Khazanah Islam. Di mana dalam program Khazanah Islam di kesempatan kali ini, kembali akan kita dengarkan kajian spesial parenting Islami bersama guru kita, Ustadzuna Abu Salma Muhammad, Hafizallahu Ta'ala. Kajian spesial parenting Islami, serial pembahasan mendidik anak dengan bertanya jawab, yang kembali akan meneruskan kajian dari pembahasan dalam sebuah risalah, buah karya Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil, Hafizallahu Ta'ala, yakni yang berjudul As'ilah wa Ajwibah li Sirori ma la yastagni anhul kibaru. Dan Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, insya Allah pada pagi hari ini kita akan tiba di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan ke-37 dengan kelanjutan pembahasan di pertanyaan yang ke-77. Dan program acara Khazanah Islam di pagi hari ini juga merupakan program interaktif di mana Sobat Muslim kembali bisa bergabung untuk mengirimkan pertanyaan atau konsultasinya seputar pendidikan anak dengan menyampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Ya, insya Allah nanti pertanyaan yang datang dari Sobat Muslim akan kami bacakan pada sesi kedua, yang mana kajian ini terdiri atau berformat 2 sesi. Sesi pertama beliau akan menyampaikan materinya terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dalam sesi kedua. Silakan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0823 2727 5333. Dan alhamdulillah kali ini kita juga telah dibersamai secara langsung. Kita telah terhubung dengan beliau, Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, sehat Mas Yusuf. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan, Ustadz, atas kesempatan dan waktu yang kembali diluangkan di pagi hari ini, Ustadz. Barakallahu fiik. Amin. Baik Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Sobat Muslim berada, ya alhamdulillah kita kali ini telah terhubung secara langsung kembali dengan beliau, Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Dan mari kita persiapkan diri untuk kembali menyimak kajian spesial parenting Islami, mendidik anak dengan bertanya jawab, yang orang dewasa juga penting untuk mengetahuinya. Dari buku atau risalah As'ilah wa Ajwibah li Sirori ma la yastagni anhul kibaru. Bersama Ustadz Abu Salma Muhammad berikut ini dari studio Radio Muslim kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat belajar. Kepada Ustadzuna dipersilakan falyatafaddal masykur. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pendengar Radio Radio Muslim Yogyakarta dan juga sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah yang mengikuti kajian kita baik di YouTube ataupun di platform yang lainnya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita yang membahas
risalah, as'ilatu wa ajwibatu lisigari ma la yastaghni anha al-kibaru. Tanya jawab untuk anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa, buah karya dari Fadilatul Syekh ya Salim bin Sa'ad At-Tawil Al-Kuwaiti hafizahullahu taala. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan ya di pertanyaan yang ke-77. Bagi yang punya bukunya, e-booknya bisa dibuka ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang ayatul kursi ya, yaitu ayat yang paling agung. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar tentang surat apa yang paling afdhal, yang paling utama di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dan bacalah nak, dan ajarkan bahwasanya surat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah suratul Fatihah. Dan kita minta anak kita untuk membacanya. Nah, diawali dengan cara pertama kali kita memperbanyak mentalqin apalagi suratul Fatihah ini. Ya, sebelumnya kita tasmi', kita perdengarkan berulang-ulang ayat ini. Ya, mulai dari anak kita semenjak bayi, bahkan mulai dari semenjak anak kita berada di janin, hendaknya orang tua itu sudah memperbanyak membaca Al-Qur'an, di antaranya surat yang paling utama ini, yaitu suratul Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi kita ulang-ulangi untuk mengajarkan kepada anak tentang suratul Fatihah ini. Nah, setelah anak kita mereka terbiasa mendengarkan ya, maka ayat ini akan tersimpan di dalam memori mereka. Dan yang tersimpan itu bukan hanya bacaannya saja, tapi juga ya bagaimana cara kita ketika membawakan ayat ini. Itulah yang juga akan tersimpan di dalam memori anak-anak kita. Artinya ya makharijul huruf, kemudian juga dialek ataupun juga tilawah ya. Ketika kita membacakan ayat ini, maka itu yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Nah, karena itu hendaknya orang tua harus sudah bisa menguasai ya bacaan ayat atau surat Al-Fatihah ini dengan baik. Kemudian juga ajarkan kepada mereka maknanya. Ya, makna dari suratul Fatihah ini, keutamaan dan keistimewaannya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara yang diterangkan oleh para ulama, kalau suratul Fatihah ini adalah surat yang istimewa dan memiliki sejumlah nama. Di antaranya adalah ya Ummul Kitab, induk kitab atau ibunya kitab. Ya. Juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Juga disebut dengan Alhamd, Alhamd karena diawali dengan Alhamdu. Juga disebut dengan ya As-Salah karena salat tidaklah akan sah apabila tidak membaca suratul Fatihah. Juga disebut dengan nama surat Al-Kafiyah. Al-Kafiyah artinya surat yang mencukupi dan memadai. Ya. Kemudian disebut juga dengan surat Asy-Syafiyah karena surat ini ya adalah surat yang bisa digunakan atau dianjurkan juga digunakan untuk ruqyah, ya, untuk ruqyah. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suratul Fatihah ini para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan apakah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan, ya. Ya, sebagian ulama menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Sebagian yang lain ya berpendapat bukan, ya. Jadi bukan
termasuk ayat yang pertama. Jadi ini memang ada perbedaan pendapat. Ala kulli hal, bagi mereka yang meyakini Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, maka dia harus membaca ayat ini. Ya, maka dia harus membaca basmalah di sholatnya. Karena apabila dia tidak membaca, maka berarti dia telah mengalami kekurangan bacaan. Ya, dan bagi mereka yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah ayat pertama, maka ya sifat membaca basmalah ini adalah hukumnya sunnah. Ya, nah, meski demikian para ulama bersepakat bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini adalah adab yang mulia, adab yang istimewa, adab pendidikan yang diajarkan Allah pertama kali, yaitu ya hendaknya seorang hamba ketika dia akan melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, bahkan ketika hendak berbicara, maka diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang pertama kali turun ya dari ayat Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi kita diminta untuk membaca Iqra. Ya. Meskipun Nabi kita ya adalah seorang yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menentukan nabi dan rasul terakhir adalah dari kaum yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Makanya ketika Jibril datang memerintahkan kepada nabi kita untuk Iqra, ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, Nabi mengatakan ya, lastu ana biqari'in, aku nggak bisa baca, ya. Diulangi lagi sampai 3 kali, ya. Sembari Nabi itu dihimpit dan dipeluk dari belakang dengan kuat. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi ternyata disuruh membaca dengan mengucapkan basmalah. Juga demikian, ya. Di dalam hal tulis menulis, ya, seperti menulis surat, Allah mengabadikan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, nabi yang mulia. Ketika beliau menuliskan surat kepada Bilqis, ya, seorang ratu di negeri Sabah, ya, yang mana beliau dakwahi mereka, sebagaimana Allah abadikan di dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya di dalamnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian juga kita lihat bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam ketika beliau menaiki kapal bahtera, ya, pada saat air bah sudah mulai naik, ya, maka Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya yang beriman, dan itu sedikit, dan kemudian juga Nabi Nuh perintahkan kepada hewan-hewan yang lainnya, ya, beliau ucapkan waqala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha, ya, beliau mengatakan irkabu fiha, naiklah ke atasnya, yaitu ke atas kapal dengan mengucapkan bismillahi majraha wa mursaha. Nah, jadi ini adalah adab yang mulia. Dan di dalam adab ini juga mengandung ya esensi yang penting, yaitu mengandung esensi tauhid, ya. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Yaitu yang pertama, tauhid uluhiyah ketika kita menyebut nama Allah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang diterangkan oleh para ulama, nama Allah itu maknanya adalah al-ilah, al-ma'luh. Artinya al-ma'bud, yang disembah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama baginya. Nama yang mulia yang bermakna sebagai sesembahan, atau al-ma'luh atau al-ma'bud. Ini menetapkan tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Kemudian di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, berarti di sini ada apa? Ada tauhid rububiyah sekaligus asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah sekaligus asma wa sifat, yaitu Allah Ar-Rahman, dan nama Ar-Rahman ini adalah sifat yang khusus bagi Allah yang tidak boleh dimiliki oleh selainnya, dan ini melekat kepada zatnya Allah. Artinya tidak ada selain Allah yang disebut dengan Ar-Rahman. Karena itu nggak boleh kita kasih nama orang dengan nama Rahman saja, harus dikaitkan dengan kata hamba atau abdu, Abdurrahman, ya.
maka yang demikian boleh. Ataupun Amatur Rahman, ya, yaitu untuk perempuan, ya. Jadi Ar-Rahman adalah nama khusus bagi Allah yang memiliki sifat rahmat yang luas meliputi seluruh makhluknya. Ya, lalu kemudian Ar-Rahim adalah sifat rahmat Allah terhadap hamba-hamba Allah yang beriman, yang khusus, ya. Dan sifat rahim ini adalah sifat yang istimewa bagi Allah, namun juga bisa diemban oleh makhluknya. Jadi boleh selain Allah itu diberikan sifat dengan sifat rahim, ya, karena di antara sifat Nabi kita adalah sifat yang sama, rahim. Tapi tentunya sifat rahimnya Allah berbeda dengan makhluk. Sifat rahimnya Allah adalah sempurna, ya. Makanya dikatakan wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah adalah kepada orang-orang beriman begitu rahim, begitu kasih sayangnya. Nah, lalu kemudian ajarkan kepada anak kita, ya, surat ini disebut dengan suratul hamdu karena diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diawali dengan kita menyebut nama Allah sebagai bentuk adab kita kepada Allah, maka kita memuji kepada Allah. Allah alhamdu, ya. Alhamdu bagi Allah, milik Allah. Nah, kata alhamdu, ya, itu adalah apa? Adalah merupakan pujian, sanjungan, ya, yang paling sempurna, yang berangkat dari mahabbah, yang berangkat dari kecintaan, ya. Dan ini adalah milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, karena itu kita perhatikan ucapan asyakirin, orang-orang yang bersyukur, adalah mereka mengucapkan alhamdulillah. Seperti misalnya contoh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah telah selamatkan beliau dari air bah, maka Allah abadikan, ya, ucapan Nabi Nuh alaihissalam, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka ucapkanlah alhamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin, ya. Yaitu segala sanjungan dan pujian yang sempurna milik Allah yang telah menyelamatkan kita dari kaum yang zalim. Ya. Nah, lalu kemudian juga ketika, ya, seseorang mendapatkan karunia dari Allah, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Manakala Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau anak, yaitu Ismail dan Ishak, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa. Ya, segala sanjungan dan pujian yang sempurna hanyalah untuk Allah dan milik Allah yang telah mengkaruniakan untukku di usiaku yang tua ini Ismail dan Ishak. Maka beliau pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian juga kita perhatikan, ya, ucapan dua orang yang mulia, bapak dan anak. Kedua-duanya nabi yang istimewa, yaitu Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Daud, ya, alaihi wassalam, ya, anak dan bapak. Itu Allah abadikan mereka adalah dua hamba yang bersyukur kepada Allah. Dua hamba yang saleh. Dan mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa mengapresiasi, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menceritakan tentang mereka, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Wa qala, keduanya berkata, yaitu Sulaiman dan Daud, alhamdulillah, segala sanjungan dan pujian milik Allah semata. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin, yang telah mengistimewakan kami dari kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Allah istimewakan mereka berdua. Nah, demikian pula Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menyebutkan berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Dan demikianlah bahwasanya akhir dari seruan mereka, dari dakwah mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi syukur ini adalah suatu hal yang penting karena alhamdu ini adalah syukur yang diucapkan dengan lisan yang berangkat dari hati dalam hal pengagungan dan kecintaan kepada Allah yang membuahkan, ya, apresiasi dengan lisan berupa tahmid, mengucapkan alhamdulillah
kemudian termanifestasikan atau terwujudkan di dalam amal perbuatan dengan cara mempergunakan kenikmatan itu ya dalam hal kebaikan. Ya. Nah, karena itu makanya orang-orang beriman ketika mereka mendapatkan karunia dari Allah, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan ketika mendapatkan ujian, mereka tetap bertahmid. Alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Nah, lalu kemudian dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin karena Allah adalah rabbul alamin. Ya. Ini menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika dikatakan Rabb artinya nggak keluar dari tiga hal yang paling utama. Khaliq, Malik atau Malik, dan Mudabbir. Allah sebagai pencipta. Ketika dikatakan Allahu Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Lalu kemudian Allah sebagai Malik, ya, Malikul Alamin atau Malikul Alamin, baik dibaca mimnya panjang atau pendek. Ya. Itu memiliki makna yang memang berbeda tapi saling menyempurnakan. Apabila dikatakan Malik, artinya penguasa, raja. Apabila dibaca Malik, artinya pemilik. Artinya Allah penguasa sekaligus pemilik alam semesta ini. Karena ada makhluk yang memiliki tapi nggak menguasai. Dia punya rumah, dia punya tanah, tapi dia tidak berkuasa. Ya, artinya tetap dia berada di bawah kekuasaan orang lain, seperti pemerintah misalnya. Atau ada orang yang berkuasa, tapi dia tidak memiliki. Seperti contohnya presiden, memiliki kekuasaan, tapi apa yang dia kuasai belum tentu dia miliki. Ya, tapi Allah berbeda. Apa yang Allah kuasai, Allah miliki. Dan apa yang Allah miliki, pasti Allah kuasai. Itulah Allah, Rabbul Alamin. Kemudian Allah Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Allah atur semuanya. Ya, semuanya berada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Ya. Nah, jika kita perhatikan ya jemaah sekalian mulakan Allah ya. Ini dua nama yang istimewa dari nama Allah Azza wa Jalla yang sempurna, yang indah, yang mulia. Ya, sama-sama nama yang akar katanya adalah rahmah, kasih sayang. Meskipun ya Ar-Rahman itu sifatnya lebih luas, Ar-Rahim sifatnya adalah lebih khusus. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan pertama kali dengan sifat kasih sayang. Jadi seluruh penciptaan alam semesta ini adalah berangkatnya kepada ya sifat kasih sayang Allah. Ya. Jadi Allah ciptakan semuanya ini adalah sebagai bentuk rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Malik Yaumiddin ya. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, boleh dibaca panjang atau pendek mimnya. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai, yang merajai ya dan yang memiliki hari pembalasan. Ya. Nah, ini adalah sebagai bentuk ya ta'zim kepada Allah. Karena apabila dikatakan Allah sebagai raja, penguasa dan pemilik hari pembalasan ya, maka kita ketahui bahwasanya di hari itu sudah tidak ada lagi satupun makhluk yang berkuasa kecuali Allah. Di dunia ini mungkin ada raja, presiden, perdana menteri atau yang semisalnya meskipun kekuasaan mereka tidak ada apa-apanya. Tapi di hari kiamat, di Yaumiddin, itu sudah tidak ada lagi kekuasaan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, karena itu Allah diidhafahkan dengan Yaumiddin ya, karena tidak ada satupun makhluk atau selain Allah yang memiliki kekuasaan di hari itu. Dan ini juga ya mengajarkan kita tentang adanya atau mengimani hari akhir. Ya, jadi ada penetapan terhadap keimanan hari akhir. Mulai dari seseorang meninggal dunia, kemudian berada di alam kubur atau alam barzakh. Di dalamnya ada fitnah kubur, ada siksa kubur, ada kubur ataupun ada nikmat kubur. Kemudian nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian dihisab, ada syafaat, kemudian ada mizan, ada haud dan seterusnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Dan ini sebagai pengingat bagi kita, ya. Karena boleh jadi seseorang memiliki kekuasaan, dia mengklaim, tapi sejatinya kekuasaan dia itu hanyalah temporer sementara, ya. Kelak akan hilang. Tapi kekuasaan Allah berlaku selamanya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, di sini ya didahulukannya objek yaitu iyyaka. Kan biasanya susunan kata ya biasanya itu kan objek ditaruh di belakang. Misalnya ya na'buduka wa nasta'inuka, ya kan? Kami memohon pertolongan kepadamu dan kami beribadah kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu. Seperti misalnya ya dalam bahasa Indonesia, ya. Misalnya dikatakan ya apa namanya? Misalnya kita sebut ya Budi mengetuk pintu. Budi subjek, mengetuk predikat, pintu objek, ya. Nah, jadi objek biasanya diletakkan di belakang, ya. Nah, tapi kalau objek itu diletakkan di depan, berarti di sini ada suatu yang sifatnya penekanan nih. Ingin menunjukkan betapa istimewanya objek tersebut. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, didahulukannya objek, ya, fa'il, sebelum fi'il, sebelum predikat, itu membuahkan hasr. Hasr itu pembatasan. Ya, pembatasan. Dikatakan pembatasan artinya, ya, perbuatan tersebut hanya terbatas untuk objek tersebut, yaitu untuk Allah. Dalam hal ini adalah ibadah dan isti'anah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya nakhussuka ya wahdaka bil ibadati wal isti'anati, yaitu kami mengkhususkan untukmu ya Allah ibadah dan isti'anah, tidak kepada selainmu. Ini menunjukkan tentang tauhid, ya, tentang tauhid kepada Allah. Ya, dan untuk inilah manusia dan makhluk diciptakan, yaitu dalam rangka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian ini juga menunjukkan adab kepada Allah. Kenapa? Karena mendahulukan Allah, menyebutkan Allah sebelum perbuatan kita. Beribadah perbuatan kita. Meminta tolong perbuatan kita. Nah, tapi kita dahulukan Allah. Allah lah pencipta kita, termasuk pencipta perbuatan kita. Sehingga ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kita lebih mendahulukan menyebutkan Allah sebelum perbuatan kita. Ini termasuk adab. Ya. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan dari ayat ini disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata iyyaka itu diulangi 2 kali. Jadi tidak disebutkan iyyaka na'budu wa nasta'in, ya. Ya, padahal kan kita tahu waw itu ataf, ya. Seharusnya di dalam kaidah bahasa Arab disebutkan iyyaka na'budu wa nasta'in sudah cukup. Tapi di sini diulangi lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kata iyyaka diulangi 2 kali. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan takkid, yaitu penguatan tentang tauhid kepada Allah. Haknya Allah yaitu tauhid. Ya. Jadi disebutkan berulang sebagai bentuk penguatan, ya. Jadi hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Lalu kemudian juga disebutkan oleh para ulama kata na'budu, ya, kita beribadah, ibadah itu haknya Allah. Ya, haknya Allah. Yaitu dalam rangka untuk menegakkan haknya Allah yaitu tauhid, kita beribadah kepada Allah semata. Dan untuk itulah Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun nasta'in adalah haknya kita makhluk. Yaitu apabila kita beribadah kepada Allah, kemudian kita minta tolong kepada Allah, maka Allah akan berikan, ya, kebaikan untuk kita. Itu haknya hamba. Allah akan berikan pertolongan kepada hamba. Sehingga disebutkan para ulama bahwasanya iyyaka na'budu itu haknya Allah, nasta'in adalah haknya hamba. Nah, lalu di sini didahulukan haknya Allah terlebih dahulu, ibadah sebelum haknya hamba mendapatkan pertolongan. Atau dengan kata lain, apabila Anda ingin mendapatkan pertolongan Allah, Anda harus mendahulukan untuk beribadah kepada Allah.
menegakkan haknya Allah, maka Allah akan yang memberikan hak Anda. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah pentingnya kita memahami ya tentang surat atau ayat yang kita baca ya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya ya, kenapa didahulukan ibadah sebelum isti'anah? Kenapa didahulukan ya na'budu sebelum nasta'in? Karena na'budu ibadah itu tujuan, maksud. Tujuan kita untuk diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Itu tujuan. Sementara isti'anah, memohon pertolongan. Nah, pertolongan itu adalah sarana, wasilah. Sarana agar kita lebih kokoh, lebih kuat di dalam beribadah. Ya kan? Anda meminta pertolongan kepada Allah, ya di antaranya adalah itu sebagai bentuk sarana ya agar kita memiliki kekuatan untuk beribadah. Sementara ibadah itu adalah tujuan atau maksud. Nah, kaidahnya tujuan itu lebih didahulukan sebelum ya wasilah. Artinya kita harus mendahulukan tujuan sebelum wasilah atau sarana. Ini juga sama umum sifatnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus sudah menentukan tujuannya apa dari apa yang kita lakukan itu, kemudian baru kita bicara tentang sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dan nggak bisa kita membahas sarana dulu, wasilah dulu, baru kemudian kita bicara tujuan. Ya, itu nggak bisa. Jadi harus tujuan dulu yang sudah ditetapkan, baru kemudian ya kita bisa menentukan sarana. Lalu kemudian juga ini merupakan bagian mendahulukan haknya Allah sebelum haknya makhluk. Ya. Nah, jadi siapa yang menegakkan haknya Allah yaitu ibadah, maka Allah akan memberikan al-aun, al-inayah, yaitu pertolongan. Jadi kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah manakala seorang hamba semakin besar ibadahnya kepada Allah dan semakin benar ibadahnya, maka akan semakin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang besar dan benar. Karena iyyaka na'budu adalah merupakan hakikat dari tauhid la ilaha illallah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah karena tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan iyyaka nasta'in merupakan hakikat dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena kita lemah. Kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa beramal, kita nggak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga kita butuh pertolongan Allah dan kita minta pertolongan Allah. Ya. Nah, karena iyyaka na'budu itu menolak segala bentuk riya dan sum'ah. Menolak kesyirikan. Adapun iyyaka nasta'in itu akan menolak kesombongan dan menumbuhkan tawadhu. Kenapa? Karena kita lemah, apa yang kita sombongkan? Ya, sehingga kita butuh kepada Allah. Semakin seseorang itu mengenal dirinya dan semakin butuh kepada Allah, semakin dia apa? Semakin dia tawadhu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, ya. Kalau kita perhatikan berarti setelah kita ya menyatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, baru kemudian di sini kita memohon kepada Allah. Ya baru kemudian di sini kita meminta kepada Allah. Berarti inilah masalah atau soal, ya permintaan kita kepada Allah. Setelah kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bentuk pengakuan, takrir, ikrar ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus bentuk pujian. Jadi adab. Sebelum kita meminta, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita meminta. Dan permohonan yang paling utama adalah kita meminta hidayah kepada Allah. Karena kita begitu butuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah nggak memberikan kita hidayah, maka kita akan menjadi makhluk yang paling merugi. Ihdinas siratal mustaqim menunjukkan betapa butuhnya kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Al-Hadi, Allah yang Maha memberikan petunjuk. Ya, sehingga kita butuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus, ya. Ini menunjukkan ada jalan-jalan yang tidak mustaqim, ada jalan-jalan yang bengkok. Ya, ada jalan-jalan yang tidak benar, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita makhluk butuh kepada
hidayah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memberikan hidayah sebagaimana disebutkan oleh, ya, eh, sejumlah ulama, ya, seperti Fadilatul Syekhina, ya, Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, bahwasanya hidayah ada dua macam, yaitu hidayatu ilal ilmi wa hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Karena ternyata ada mereka, orang-orang yang diberikan hidayah ilmu tapi tidak diberikan hidayah untuk beramal. Sehingga mereka menjadi zalim. Dan ada orang-orang yang diberikan hidayah kepada amal tapi tidak diberikan hidayah kepada ilmu. Mereka menjadi, ya, ya, yang diberikan hidayah kepada ilmu tapi tidak diberikan hidayah kepada amal, akhirnya mereka menjadi al-maghdub, yang dimurkai. Ada yang diberikan hidayah kepada amal tapi tidak diberikan hidayah kepada ilmu, mereka menjadi al-zalim. Nah, inilah yang disebutkan di ayat berikutnya ketika Allah menafsirkan, ya, as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus itu apa sih? Ya, ternyata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini adalah penjelasan Allah tentang siratal mustaqim. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki jalan yang benar, jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ya. Nah, siapa mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat? Allah terangkan, alladzi, ya, yaitu siapa? An'amallahu, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yaitu yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim alladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, mereka adalah dari para nabi, orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang lurus dalam keimanan, dalam ucapan, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan jalannya orang-orang terdahulu yang saleh, yang siddiq, yang syuhada dan salihin. Tidak atau dengan kata lain, mereka adalah para salafun saleh, ya. Jadi ini merupakan dalil mengikuti manhaj dan jalannya para salaf. Karena apabila menyelisih jalannya para salaf akan berakibat kepada kesesatan. Apa itu? Kesesatan yang menghantarkan kepada kemurkaan Allah atau kesesatan yang menghantarkan kepada, ya, kemurkaan Allah. Karena ada tiga jenis manusia. Manusia yang Allah berikan nikmat yang paling besar berada di atas siratal mustaqim, yaitu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Maka kita ikuti jalannya. Kemudian ada orang-orang atau manusia yang Allah murkai. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang alimul haqqa wa lam ya'malu bihi wa jahadu. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi nggak mau mengamalkan dan mereka menolaknya. Sehingga Allah murka. Mereka adalah Yahudi. Ya, atau yang semisal dengan mereka. Dan ada juga orang-orang yang tersesat, yaitu ya'maluna bila ilmi, beramal tanpa ilmu. Jadi ada yang Allah berikan mereka hidayah kepada ilmu, punya ilmu, tapi nggak Allah berikan hidayah kepada amal. Sehingga Allah murka. Ada orang-orang yang Allah berikan hidayah semangat beramal, tapi nggak punya ilmu. Akhirnya mereka tersesat. Alhamdulillah, orang-orang Islam, kaum muslimin adalah orang yang seharusnya mereka berpegang dengan ilmu dan amal. Sehingga Allah berikan kepada mereka hidayah kepada al-ilmu dan al-amal. Juga kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, ya, jika kita perhatikan nih, kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau, ya, berikan nikmat, ya, yaitu jalan yang, ya, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ya. Alladzina an'amta 'alaihim. Kata an'amta, ya, kata ta di sini engkau adalah kepada Allah. Artinya kita menyandarkan kenikmatan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kita, ya. Ya, sebagaimana surat An-Nisa 79, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah." Adapun kebaikan yang engkau peroleh, maka itu dari Allah. Karena itu katakanlah, karunia-karunia yang datang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karunia dan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini kita sandarkan kepada Allah, an'amta, yaitu artinya Allah yang memberikan nikmat. Sementara keburukan itu disandarkan kepada makhluk, ya, disandarkan kepada manusia. Sebagaimana ayat dari An-Nisa 79, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Adapun keburukan yang menimpa engkau adalah dari dirimu sendiri. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub itu dalam bentuk apa? Maf'ul, ya, yaitu yang tersesat. Memang Allah Subhanahu wa taala yang meleluasakan mereka ke dalam kesesatan. Tapi di sini tidak digunakan kata kesesatan itu disandarkan langsung kepada Allah. Ya, yaitu yang disebutkan yaitu dengan melekatkan kata tersebut kepada Allah langsung. Nah, namun di sini disebutkan al-maghdubi alaihim, artinya kata ini tidak langsung disandarkan kepada Allah. Juga demikian ad-dhalin, mereka yang tersesat. Nah, jadi pelajarannya di sini adalah mereka dimurkai dan tersesat itu lantaran karena perbuatan mereka sendiri. Karena lantaran perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga akhirnya Allah pun murka dan Allah menyesatkan mereka. Ya. Jadi, kita bisa mengambil pelajaran, ini adab kita kepada Allah. Kebaikan, maka kita katakan dari Allah. Keburukan, maka kita katakan dari diri kita sendiri. Jangan sebaliknya, jangan kita katakan yang namanya keburukan dari Allah. Ya, aku mencuri ya karena Allah. Allah menciptakan aku miskin. Ya. Memang kita miskin. Tapi janganlah kita sandarkan keburukan-keburukan yang ada itu kita sandarkan kepada Allah. Karena itu kita nggak punya adab kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini, ya, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita tentang poin-poin penting, ya. Poin-poin yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita, ya. Bahwa suratul Fatihah ini adalah surat yang paling utama, yang paling baik. Karena di dalamnya mengandung ya pujian yang paling tinggi. Pujian yang paling sempurna, yaitu alhamdu, karena Allah adalah al-hamid. Ya, Allah adalah yang maha terpuji. Dan pujian yang paling sempurna kepada Allah adalah dengan alhamdulillah. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung Asmaul Husna yang paling mulia, yang paling paripurna, yang paling indah, itu ketika disebutkan nama Allah itu sendiri. Karena Allah adalah nama yang paling istimewa. Ya. Lalu kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah ini juga mengandung kekuasaan Allah yang begitu sempurnanya. Rububiyah Allah yang begitu paripurnanya, yaitu Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Lalu kemudian juga di surat ini mengandung Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dua-duanya merupakan sifat rahmah. Nah, sifat rahmah ini adalah merupakan ya hubungan yang paling kuat antara Allah dengan hambanya. Karena ketika Allah menciptakan dan menurunkan syariat, itu menunjukkan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maliki Yaumiddin merupakan tanda kebesaran rububiyah Allah yang paling besar. Karena satu-satunya yang berkuasa di hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Yaumuddin adalah menunjukkan hari yang paling dahsyat. Iyyaka na'budu merupakan hak Allah yang paling dahsyat, yang paling besar. Iyyaka nasta'in merupakan amalan kita, amalan hamba yang paling besar. Ihdinas siratal mustaqim merupakan doa yang paling utama. Alladzi an'amta alaihi menunjukkan manusia yang paling utama. Al-maghdub alaihim waladhdallin adalah menunjukkan manusia yang paling jelek dan yang paling buruk. Ya. Jadi betapa banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Juga di dalam suratul Fatihah ini, ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga mengandung adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama ikhlas. Karena tentunya ya di antara pondasi dan rukun di dalam amalan adalah harus ikhlas, ya. Kemudian baru mengikuti sunnah Nabi atau tuntunan Nabi atau al-mutaba'ah, ya. Ikhlas khususnya ada di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu keikhlasan.
Kemudian ada mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mencontoh Nabi, mencontoh orang-orang saleh. Ada di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Lalu kemudian juga di dalam adab berdoa itu membutuhkan al-jazmu, ya. Al-jazmu wal azmu fid du'a, yaitu memiliki tekad, ya, dan kesungguhan di dalam berdoa. Ini tampak di dalam ya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Karena ketika kita mempergunakan fi'il amr, itu bukan artinya kita memerintah Allah, tidak. Tapi itu menunjukkan kita itu begitu bertekad membutuhkan Allah. Kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah ini kita diajarkan tentang berdoa dengan tawassul yang benar. Pertama, tawassul dengan nama Allah. Ya, tawassul dengan nama Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Juga bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Seperti apa? Rabbil Alamin, Malik Yaumiddin. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita. Itu boleh. Ya, karena di antara yang dianjurkan bertawassul dengan amal soleh kita, di antara dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Nah, lalu kemudian juga di dalam berdoa hendaknya seseorang menghadirkan mahabbah, kecintaan. Kecintaan inilah yang melahirkan syukur, dan ini terwujudkan di dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemudian menghadirkan roja, harapan, yaitu harapan-harapan atas ridho, kemudian kebaikan dan cinta dari Allah. Dan ini adalah manifestasi dari ya ayat yang mengandung nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ketika kita berdoa. Itu akan melahirkan roja, harapan kepada Allah. Kemudian menghadirkan khauf, ya rasa takut kepada Allah. Ya, khususnya ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, ternyata akan ada hari pembalasan. Allah yang merajainya, sehingga kita pun takut. Ya. Kemudian juga di dalam doa kita juga perlu untuk beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan, di antaranya dari niqmah, ya, dari dari kejelekan, yaitu apa? Al-maghdubi alaihim waladdallin, yaitu amalannya orang-orang yang Allah murkai dan amalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ini adalah perkara-perkara yang apabila kita ajarkan kepada anak kita, ya pelan-pelan, maka insya Allah ketika mereka membaca suratul Fatihah, itu diharapkan ya mereka akan membaca dengan penuh perenungan, ya, sehingga sholatnya akan lebih berkualitas. Ketika membaca surat ini juga akan lebih bermanfaat. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan ya, pertanyaan yang ke-78 ya. Itu surat apakah yang paling panjang di dalam Al-Qur'anul Karim? Ya, maka tidak lain dan tidak bukan, ya, surat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah, ya. Suratul Baqarah, ya. Nah, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, surat Al-Baqarah itu adalah di antara surat yang paling panjang. Ya. Dan surat yang kedua setelah Al-Fatihah. Ya. Dan kemudian surat ini itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah ketika ya seseorang membaca suratul Fatihah di rumahnya, itu akan menjauhkan rumah dan anggota keluarganya dari syaitan. Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu enggak pernah dibacakan Al-Qur'an. Dan kata Nabi, sesungguhnya setan akan lari, ya, akan menyingkir dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, karena itu makanya ya kita ajarkan kepada anak kita dan untuk membaca surat Al-Baqarah sedikit-sedikit, ya. Karena tidak mesti harus dalam satu hari, dalam satu waktu. Ya, jadi baca surat Al-Baqarah. Memang yang paling utama ketika seorang bisa membaca dalam satu waktu. Namun apabila dia mau baca ya misalnya sehari 10 ayat atau 20 ayat atau satu ayat ya misalnya untuk pengajaran anak-anak kita, itu juga suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ini ada ayat yang paling istimewa, yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ini sudah kita bahas, yaitu ada ayatul kursi, ya. Ya, sebagaimana Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab ya di dalam bahasan kita kemarin, ya, bahwa Nabi berkata, "Ya
Abul Mundhir atadri ya ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Mundhir, yaitu sebutan atau nama kunyah untuk Ubay bin Ka'ab. Tahukah kamu ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Ya. Maka beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Yaitu ayatul kursi. Maka kemudian kata Ubay bin Ka'ab, fa dharaba fi sadri. Ya, Nabi SAW itu menepuk dadaku. Wa qala Allahumma ya liyahnik apa namanya? Liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Ya. Demi Allah, ya, semoga Allah menjadikan ilmu itu sebagai suatu hal yang mudah bagimu, yaitu bagi Abul Mundhir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga di antara suratul Baqarah ini, ya, apabila membaca 2 ayat terakhirnya, nah, itu kita ajarkan, membaca 2 ayat terakhir, ya, dari suratul Baqarah, itu mengandung manfaat, seorang hamba akan dicukupkan dari segala keburukan, ya, dan dimudahkan, ya, dengan segala kebaikan. Sebagaimana di dalam riwayat di Abu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, al-ayatani min akhir surat al-Baqarah, man qara'aha fi lailatin kafatahu. 2 ayat terakhir dari surat al-Baqarah, siapa yang bacanya di malam hari, maka 2 ayat tersebut akan mencukupi baginya. Karena itu, ya, kita biasakan untuk membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, kemudian kita tasmi' atau kita talkinkan kepada anak-anak kita. Nah, baik. Lalu kemudian kita lanjutkan, ya, yang berikutnya, ya. Surat apakah yang paling pendek di dalam Al-Qur'anul Karim? Dan bacalah, ya. Nah, jawabannya adalah yang paling pendek surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Kemudian kita ajarkan dia untuk membaca dan menghafalkan Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Nah, al-kautsar ini para ulama memiliki banyak varian-varian pendapat, ya. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu, sesungguhnya, ya, orang-orang yang membencimu maka dialah orang-orang yang terputus, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun surat ini pendek, tapi ini adalah surat-surat yang mengandung faedah yang begitu banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, yaitu ketika ayat pertama Allah Subhanahu wa taala itu memberikan berita gembira kepada Rasulullah, ya. Artinya ketika Rasulullah SAW beliau dalam kondisi yang kesulitan, Allah memberikan tasliyah. Allah memberikan hiburan, ya. Jadi Nabi ketika ayat ini turun, Nabi dalam kondisi sulit. Dicela, dicemooh, dihajar, ya, dalam kondisi beliau kesulitan. Kemudian Allah berikan hiburan, Allah berikan tasliyah. Di antara hiburan yang Allah berikan, Allah katakan, ya, inna a'tainaka al-kautsar. Ya, sesungguhnya, ya, apa namanya? Kami memberikan kepadamu wahai Muhammad, ya, al-kautsar. Nah, di antara makna al-kautsar itu di antaranya adalah maknanya karunia yang banyak lagi berlimpah, ya. Jadi nikmat yang besar, nikmat yang banyak, ya. Itu di antara makna al-kautsar. Juga apa namanya? Di antara pendapat para ulama lain lagi adalah al-kautsar itu adalah nama sungai di surga. Sebagian ulama lagi berpendapat adalah namanya Haud, telaga Nabi di padang mahsyar. Kemudian sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan al-kautsar artinya adalah an-nubuwah wal kitab. Artinya inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami memberikanmu wahai Muhammad kenabian dan kitab suci. Nah, juga sebagian ulama berpendapat al-kautsar artinya Al-Qur'an. Yang lain lagi berpendapat al-Islam. Inna a'tainaka al-kautsar artinya al-Islam. Kami memberikan kamu Islam. Kemudian ada lagi pendapat ulama yang berpendapat bahwasanya, ya, al-kautsar artinya, ya, sahabat yang banyak. Ya, banyaknya sahabat dan banyaknya pendukung. Ya. Dan juga masih banyak lagi, ya,
makna-makna yang lain ya, itu disebutkan oleh para ulama kurang lebih ada 16 sampai 17 varian pendapat ya. Tapi semua pendapat-pendapat ini sejatinya tidak saling kontradiksi ya, namun saling menguatkan. Artinya Allah memberikan kepada Nabi kenikmatan yang besar dan berlimpah ya. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah Allah berikan Al-Kautsar, yaitu sebuah sungai yang ada di surga ya, yang disebut dengan Al-Kautsar ya. Nah, lalu kemudian ya. Nah, kemudian ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau ya, dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira ya yang berkaitan dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk apa? Untuk salat. Ya fasholli li rabbika. Kenapa? Karena salat itu adalah salah satu sebab Allah memberikan pertolongan kepada hamba. Ketika orang itu lagi kesulitan, lagi galau, maka hendaknya dia mencari pertolongan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara salat. Ya, maka salatlah kepada Rabbmu. Dan Nabi SAW itu sebagaimana disebutkan di dalam sejumlah riwayat ya, manakala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati suatu masalah, maka beliau pun sholat, ya, sholat 2 rakaat. Beliau meminta kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wanhar, ya, dan berkorbanlah, ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk sholat dan berkorban. Nah, sebagian ulama berpendapat ayat ini berkaitan dengan masalah Idul Adha, yaitu sholat Id, ya, kemudian menyembelih atau berkorban, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membenci kamu, yang mencela kamu, mencercah kamu, itulah orang-orang yang terputus. Karena Nabi SAW dicemooh sebagai al-abtar karena anak-anak laki-laki beliau itu semuanya wafat, ya. Kemudian Nabi SAW itu dihina, dicerca, dicemooh, dihujat, dikritik, dan seterusnya. Kemudian Allah puji, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang al-abtar. Karena kita tahu ya ketika seseorang itu memiliki banyak anak, itu anak itu bisa dijadikan sebagai tafakhur, ya, untuk berbangga-bangga. Ya, berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Namun kita tahu bahwasanya hakikat, ya, kebanggaan yang sebenarnya itu bukan dilihat dari sekedar kuantitas banyaknya anak, tapi juga kualitas. Bahkan juga bisa jadi ada orang-orang yang Allah tidak karuniakan anak, ya, namun Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemanfaatan bagi orang tersebut, ya, melalui ilmunya. Kita lihat ini seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ketika beliau wafat, ya, itu disebutkan, ya, saya lupa ya apakah Al-Hafidz Ibnu Katsir ataukah Al-Hafidz Ibnu Qayyim, yang mana kedua-duanya adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika ketika mengikuti, ya, penyelenggaraan jenazahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, lalu kemudian beliau ketika melihat wajahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat itu dalam keadaan senyum, ya, maka beliau berkata, ya, bahwasanya yang intinya, ya, Syekhul Islam ini bukanlah orang yang memiliki banyak anak, karena beliau menikah aja tidak, ya, tapi, ya, ilmu beliau, tulisan-tulisan beliau yang begitu bermanfaat. Nah, itulah yang akan menjadi asar buat beliau, yang akan menjadi peninggalan buat beliau yang bermanfaat, ya, yang akan senantiasa mendulang dan menghantarkan pahala untuk beliau meskipun beliau sudah wafat, ya. Dan bisa jadi, ya, seseorang itu tubuhnya sudah berkalang tanah, tapi ternyata sejatinya beliau masih hidup, ya. Karena apa? Karena ilmu-ilmunya. Karena setiap kali ilmunya dipelajari, dibaca kitab-kitabnya, buku-bukunya, tulisan-tulisannya, manusia mendapatkan manfaat, maka demikian pula, ya, orang tersebut, ulama tersebut akan mendapatkan manfaatnya. Ya.
Lantas bagaimana dengan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana beliaulah orang yang mengajarkan kebaikan di muka bumi ini. Beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Beliaulah yang menghantarkan ya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Beliau yang bersabar di dalam menghadapi semua kesulitan-kesulitan, maka tentunya beliau adalah orang yang paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah bukanlah orang yang abtar, bukanlah orang yang terputus dari kebaikan. Sesungguhnya mereka yang mencela Nabi, yang menghinakan Nabi, yang mencerca Nabi, yang menjauhi Nabi, itulah yang sebenarnya mereka terputus, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya, yaitu tentang al-ikhlas, ya. Yaitu di pertanyaan ke-80. Dan kita lanjutkan dengan al-asr. Insyaallah di pertemuan maksud saya berikutnya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, ya, mungkin ada pertanyaan Mas Yusuf. Nah, Ustadz, ya jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materinya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita bacakan satu pertanyaan Ustadz di pagi hari ini. Ada pertanyaan yang masuk, pertanyaan yang telah tersimpan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz bagaimana caranya menegur anak laki-laki kita kelas 1 SMP Ustadz yang kedapatan sedang istimna atau masturbasi. Ana sebagai ibu sangat kaget dan tidak mau salah ambil langkah dalam hal ini, termasuk memberitahukannya ke abinya. Karena Ana tahu sifat suami Ana, kalau sudah sangat marah, beliau sulit menahan diri untuk tidak memukul anaknya ketika terjatuh dalam kesalahan. Kalau Ana menduga Ustadz, ini terjadi setelah kami memasukkannya ke sekolah SMP negeri yang notabene ikhtilat. Kalau SD alhamdulillah dia di pondok bermanhaj Ahlussunnah. Keputusan kami menyekolahkan ke SMP yang umum supaya dia tidak terlalu ketinggalan dengan anak-anak lainnya terutama pendidikan mata pelajaran umumnya Ustadz. Mohon nasihatnya, apakah kami sebagai orang tua harus memindahkannya lagi ke sekolah yang minimal sekolah berbasis Islam terpadu Ustadz? Nah, baik, ya. Barakallahu fiik, ya. Jadi sebenarnya pertanyaan yang nggak bisa dijawab singkat, ya, karena di dalam pertanyaan ini tuh ada beberapa poin-poin penting, ya. Tapi saya mungkin insya Allah berusaha untuk ya mengambil poin yang paling penting saja, ya. Karena di dalam pertanyaan ini tuh ada poin tentang mendidik anak yang sudah balik. Yang kedua berkaitan dengan masalah ya syahwat, ya, hasrat manusia, ya, termasuk anak yang sudah balik, ya. Itu juga bagaimana cara kita untuk mendidiknya. Kemudian yang ketiga juga bagaimana peran ibu dan juga peran ayah di dalam pendidikan khususnya anak-anak yang sudah balik. Kemudian yang keempat tentang masalah pendidikan buat mereka, ya, lingkungan dan yang semisalnya. Kemudian yang kelima juga berkaitan dengan tadi yang disebutkan oleh sang penanya, yaitu memindahkan sekolah ke negeri dikarenakan alasan untuk mengejar masalah akademisnya. Ini juga suatu hal yang perlu untuk dikoreksi sebenarnya, ya. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah mindset ataupun paradigma. Kemudian yang berikutnya lagi adalah apakah dengan memasukkan ke sekolah Islam itu bisa menjadi solusi ataukah tidak. Jadi ini memang ada poin-poin yang penting, ya, untuk dijawab, ya. Nah, namun karena singkatnya waktu, ya, jadi saya hanya ingin mengkritisi saja. Afwan, bukan mengkritisi, ya. Ingin menitik beratkan bahwa, ya, yang pertama, anak sudah balik itu berbeda dengan anak sebelum balik. Anak sudah balik, dia sudah menanggung perbuatannya sendiri. Jadi sudah tidak lagi berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya cuma bisa menasehati. Kemudian yang kedua, pendekatan kepada anak yang sudah balik adalah tidak seperti kita melakukan pendekatan dengan anak-anak masih kecil. Jadi kita harus sudah mendewasakan mereka dengan cara kita bersahabat dan menasehati dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita menyikapi anak-anak yang sudah balik,
ya, maka kita perlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya. Jadi kita kita dahulukan dengan metode musahabah ya, membersamai dengan cara menjadi sahabat. Tidak dengan cara kita langsung mengkritisi, marahin, ngomelin, tidak. Lalu kemudian yang keempat ya adalah kita sebelum mengoreksi, sebelum meluruskan, maka kita perbaiki dulu koneksi kita, hubungan kita dengan anak kita. Ya, karena jika hubungan kita, koneksi kita kurang baik, maka tentunya koreksi nggak akan efektif. Ya. Terus kemudian yang kelima, ya ajarkan kepada anak kita tentang pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks, beda. Pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas itu ya meliputi tentang identifikasi gender, peran gender, kemudian bagaimana memproteksi apa namanya secara seksualitas, kemudian bagaimana cara-cara di dalam apa namanya menyalurkan tadi syahwat dan hasrat, ya. Karena suatu hal yang nggak bisa dipungkiri ya jemaah sekalian, bahwa kita hidup di zaman fitnah, di mana yang namanya apa ya fitnah itu, apalagi yang bersifat syahwat, termasuk syubhat, itu ada di mana-mana. Meskipun di dalam rumah itu juga bisa masuk ke dalam atau melalui gadget ataupun gawe dan yang semisal, ya. Jadi ini bukan sekedar masalah anak kita dimasukkan ke negeri, kemudian ikhtilat. Ya jelas ikhtilat nggak boleh, haram. Ya ketika orang tua itu memfasilitasi anaknya di sarana-sarana yang haram, maka ya fasilitator juga akan kena imbasnya gitu. Ya. Itu juga bakal kena dosa juga. Kenapa? Karena yang memfasilitasi di dalam keburukan. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar itu, ya. Namun lebih mendasar daripada itu. Yaitu apa? Yaitu bagaimana peran orang tua di dalam membersamai anak, di dalam mendidik mereka, di dalam mengenali diri mereka, di dalam mengenali potensi dan juga di dalam mengenali ya emosi, perasaan dan hasrat, syahwat. Seringkali orang tua yang nggak begitu memahami ini itu akan melakukan pendekatan yang kurang bijak kepada anak-anak yang sudah balik. Misalnya ketika ada anak naksir kepada lawan jenisnya, itu dikatakan naksir itu, tertarik itu udah dosa, padahal nggak dosa. Ya, yang dosa apabila ya ketertarikan itu diwujudkan dengan cara yang haram. Ya, namun apabila diwujudkan dengan cara yang baik atau bisa ditahan dengan cara yang baik, maka tentunya akan membuahkan pahala. Demikian pula hasrat, syahwat. Ya, itu juga harus diarahkan dengan cara yang baik, ya. Dan sebelum mengarahkan itu harus membangun proteksi dulu sebagai bentuk wiqayah, prevensi, ya. Jadi kita tutup sarana-sarana yang dapat mendatangkan kepada keburukan tadi gitu loh. Nah, jadi nasihat saya di dalam hal ini adalah ya hendaknya orang tua terus untuk belajar, ya, belajar dan jangan langsung melakukan pendekatan langsung menyalahkan anak dan libatkan ayahnya dalam hal ini sebagai pendidik, ya. Bukan malah disembunyikan dari ayahnya, bahkan harus dilibatkan ayahnya. Kalau ayahnya masih suka marah-marah, ngomel-ngomel, mukul-mukul, nah ini berarti juga suami istri khususnya ayahnya juga harus belajar banyak. Karena namanya pendidikan itu enggak dengan tidak dengan cara-cara seperti ini gitu. Ini cara-cara yang tidak bijak, yang tidak wise. Ya, cara-cara yang dapat bukannya memperbaiki tapi dikhawatirkan malah lebih banyak merusak, ya merusak hubungan, ya merusak komunikasi, merusak kepercayaan, merusak kepribadian dan seterusnya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang bisa saya jawab dan saya sampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya dan juga kajiannya di pagi hari ini yang telah disampaikan Ustadz. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu, waktu Ustadz beserta keluarga Ustadz. Nah, baik Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Sobat Muslim berada. Alhamdulillah kita telah kembali menyimak kajian spesial Parenting Islami di pagi hari ini dalam program Khazanah Islam. Kajian spesial Parenting Islami
yang kembali dibersamai oleh guru kita Ustadzuna Abu Salma Muhammad hafizallahu taala. Serial mendidik anak dengan bertanya jawab dari pembahasan di kitab Arisalah As'ilah wa Ajwibah li Sighari ma la yastagni anhul kibaru karya Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizallahu taala. Insyaallah kajian ini masih rutin dapat sobat muslim selalu dengarkan yang hadir di setiap Sabtu pagi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam program Khazanah Islam. Ya, dan demikian sobat muslim, semoga kita yang menyimak dan mendengarkan juga mendapatkan banyak manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu atau tambahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Allahumma amin. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.